Selamat datang di channel Belajar Tanpa Batas, tempat Anda menemukan konten terbaik tentang dunia yang menarik dan luas dari ilmu pengetahuan. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam topik yang sangat penting dan sering disalahpahami dalam organisasi, yakni komunikasi. Komunikasi, seperti yang kita tahu, adalah jantung dari setiap organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, proses dan operasi sehari-hari menjadi terhambat, dan dapat mengarah ke kerancuan dan konflik. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana komunikasi memainkan peran kunci dalam perilaku organisasi. Mari kita buka wawasan kita dan belajar lebih banyak tentang dunia yang menarik dari komunikasi dalam perilaku organisasi. Mari kita mulai perjalanan ini. Pengertian komunikasi. Komunikasi dalam konteks ilmu perilaku organisasi merujuk pada proses transfer dan pemahaman informasi antara individu atau grup dalam organisasi. Komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi dan pemahaman yang melintas antara berbagai lapisan organisasi, departemen, tim, dan individu. Komunikasi sangat penting dalam organisasi karena mempengaruhi semua aspek perilaku organisasi, termasuk motivasi karyawan, kinerja tim, manajemen konflik, pengambilan keputusan, dan perubahan organisasi. Berikut adalah beberapa komponen utama komunikasi dalam organisasi. 1. Pengirim atau sender, individu atau grup yang menyampaikan pesan. Kedua, pesan atau message, informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh pengirim. Ketiga, media atau channel, saluran melalui mana pesan disampaikan, bisa berupa komunikasi verbal, non-verbal, tertulis, elektronik, dan lain-lain. Keempat, penerima atau receiver, individu atau grup yang menerima pesan. Kelima, umpan balik atau feedback, respons dari penerima kepada pengirim yang menunjukkan pemahaman atau interpretasi pesan. Keenam, hambatan komunikasi, yakni faktor-faktor yang dapat mengganggu atau menghentikan pesan dari berhasil sampai ke penerima, seperti gangguan fisik, perbedaan budaya, atau kesalahpahaman. Fungsi komunikasi. Dalam konteks pendidikan, komunikasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek perilaku organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi komunikasi dalam ilmu perilaku organisasi dalam pendidikan. 1. Pertukaran informasi. Komunikasi memungkinkan pertukaran informasi yang efektif antara guru, siswa, staf, dan orang tua. Informasi ini dapat berkaitan dengan kurikulum, kebijakan sekolah, prestasi siswa, atau masalah yang mungkin dihadapi oleh siswa atau staf. 2. Koordinasi dan kolaborasi. Dalam lingkungan pendidikan, komunikasi penting untuk koordinasi dan kerja sama antara guru, staf, dan siswa. Misalnya, tim guru mungkin perlu berkomunikasi tentang rencana pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler, atau guru dan siswa mungkin perlu bekerja sama dalam proyek kelompok. 3. Pengambilan keputusan. Komunikasi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Misalnya, komunikasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang perubahan dalam kurikulum, peningkatan fasilitas, atau penerapan kebijakan baru. 4. Pendidikan dan pembelajaran. Komunikasi adalah elemen kunci dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Guru berkomunikasi pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, dan siswa berkomunikasi pertanyaan, pemahaman, dan ide mereka kepada guru dan rekan sebaya. 5. Motivasi dan penghargaan. Komunikasi dapat digunakan untuk memotivasi dan menghargai siswa dan staf. Misalnya, guru atau administrator mungkin berkomunikasi dengan siswa atau staf tentang prestasi mereka, memberikan umpan balik positif, atau memberikan penghargaan atau pengakuan. 6. Penyelesaian konflik. Komunikasi efektif dapat membantu menyelesaikan konflik di lingkungan pendidikan, baik itu konflik antara siswa, antara guru dan siswa, atau antara staf sekolah. Dengan demikian,
Komunikasi dalam organisasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan beragam, dan komunikasi yang efektif dapat membantu memastikan bahwa organisasi tersebut berfungsi dengan baik dan mencapai tujuannya. Macam-macam komunikasi. Ada beberapa jenis komunikasi yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari interaksi sehari-hari hingga situasi pendidikan dan profesional. Berikut adalah beberapa macam komunikasi yang umum. 1. Komunikasi verbal. Ini adalah bentuk komunikasi di mana kata-kata digunakan untuk menyampaikan pesan. Komunikasi verbal dapat dilakukan secara langsung. Misalnya, percakapan tatap muka atau telepon. Atau tidak langsung. Misalnya, melalui surat atau email. 2. Komunikasi nonverbal. Ini merujuk pada komunikasi yang melibatkan isyarat tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur, jarak antar individu dan isyarat lainnya. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi tambahan atau melengkapi komunikasi verbal. 3. Komunikasi tertulis. Ini adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penulisan dan membaca. Ini bisa dalam bentuk surat, email, laporan, artikel, dan sejenisnya. Komunikasi tertulis penting dalam banyak situasi profesional dan akademik. 4. Komunikasi visual. Komunikasi ini menggunakan visual, seperti grafik, diagram, infografik, dan video untuk menyampaikan pesan. Komunikasi visual sering digunakan dalam presentasi, laporan, dan materi pemasaran. 5. Komunikasi interpersonal. Ini adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara dua individu. Komunikasi interpersonal dapat mencakup komunikasi verbal, nonverbal, dan tertulis, dan sering terjadi dalam konteks pribadi atau profesional. 6. Komunikasi grup. Ini adalah bentuk komunikasi yang melibatkan 3 orang atau lebih. Komunikasi grup sering terjadi dalam konteks seperti pertemuan, diskusi kelompok, atau kerja tim. 7. Komunikasi massa. Ini adalah bentuk komunikasi di mana pesan dikirim kepada sejumlah besar orang, biasanya melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, atau internet. Komunikasi massa biasanya digunakan dalam konteks seperti pemasaran, politik, atau penyebaran berita. 8. Komunikasi intrapersonal. Ini adalah bentuk komunikasi di mana individu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ini dapat mencakup pemikiran internal, perenungan, atau proses pengambilan keputusan. Efektivitas komunikasi. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, ada beberapa strategi dan keterampilan yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk di sekolah. 1. Jelas dan konsisten. Pesan harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Hindari jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh penerima. Dalam konteks sekolah, misalnya, guru harus menjelaskan konsep atau tugas dengan cara yang dapat dipahami oleh siswa. 2. Aktif mendengarkan. Komunikasi efektif melibatkan lebih dari sekadar berbicara, itu juga melibatkan mendengarkan. Mendengarkan secara aktif berarti memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, memahami pesannya, dan merespon secara benar. Dalam konteks sekolah, ini berarti guru harus memperhatikan pertanyaan dan tanggapan siswa, dan siswa harus memperhatikan instruksi dan penjelasan guru. 3. Menggunakan umpan balik. Umpan balik adalah bagian penting dari komunikasi. Itu bisa berupa pertanyaan, komentar, atau kritik yang membantu memahami atau memperbaiki pesan. Di sekolah, guru dapat memberikan umpan balik tentang pekerjaan siswa, dan siswa dapat memberikan umpan balik tentang metode pengajaran guru. 4. Menghargai perbedaan. Setiap individu memiliki cara komunikasi mereka sendiri, dan penting untuk menghormati dan memahami perbedaan ini. Dalam konteks sekolah, ini berarti menghargai perbedaan budaya, latar belakang,
dan gaya belajar antara siswa dan staf. 5. Menggunakan media yang tepat. Pilih saluran komunikasi yang paling tepat untuk pesan Anda. Dalam konteks sekolah, misalnya, pengumuman penting mungkin disampaikan melalui rapat sekolah, email ke orang tua, atau pesan di situs web sekolah. 6. Meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan isyarat tubuh, dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima. Dalam konteks sekolah, seorang guru yang berdiri tegap dan menjaga kontak mata dengan siswa saat berbicara dapat lebih efektif dalam menjaga perhatian mereka. 7. Menghindari hambatan komunikasi. Hambatan seperti gangguan suara, kesalahpahaman, atau gangguan emosional dapat mengganggu komunikasi. Dalam konteks sekolah, ini berarti memastikan bahwa ruangan kelas cukup tenang. Dan itulah yang kita miliki untuk hari ini, teman-teman. Saya harap Anda menikmati perjalanan kita melalui topik yang menarik dan penting ini, yakni komunikasi dalam ilmu perilaku organisasi, khususnya dalam konteks pendidikan. Komunikasi adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, produktif, dan berarti, baik di tempat kerja maupun di luar itu. Saya berharap pengetahuan dan wawasan yang kami bagikan hari ini membantu Anda dalam memahami dan meningkatkan keterampilan komunikasi Anda sendiri. Jangan lupa untuk memberi like pada video ini jika Anda merasa informasinya bermanfaat, dan bagikan dengan orang-orang yang Anda pikir akan mendapat manfaat darinya juga. Terima kasih.